Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ranti, NIM 212231138, Prodi Ilmu Komputer B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1936 sampai 1993. Yang pertama, tahun 1936, Sultan Takdir Ali Sya'ban menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945, pada masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda karena dianggap bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk penyelenggaraan administrasi dan pengantar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, tanggal 19 Maret tahun 1947, melalui SK nomor 264 BHG, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Soewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van op Huysen yang sebelumnya berlaku. Yang kelima, tahun 1948, terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Pada tahun 1968 diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan tahun 1972 menjadi Pusat Bahasa. Yang keenam, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Yang ketujuh, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYO atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR dan dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedelapan, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Yang kesembilan, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda selain memperlihatkan kemajuan, perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ke-10, tanggal 21 sampai 26 November 1983, dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya bahwa bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat tercantum dalam garis-garis besar haluan negara dan bahasa Indonesia menjadi wajib digunakan. Yang ke-11, tahun 1988,
dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu KBBI, serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang ke-12 tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.